Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Fakira dari kelas 11 IPA 4 tahun ajaran 2019-2020 SMAN 5 Kota Tangerang Selatan. Nah, di sini saya dibimbing oleh Ibu Novia Chandrawati, SPD, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai peranan gerak harmonis sederhana dalam kehidupan. Gerak harmonis sederhana, pengertiannya apa sih? Nah, dia adalah gerak bolak-balik benda melalui suatu titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap detik yang selalu konstan. Jenis-jenisnya dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, gerak harmonis sederhana GHS linier dan gerak harmonis sederhana GHS angular atau sudut. Nah, yang pertama itu kan gerak harmonis sederhana linier. Dia contohnya itu penghisap dalam silinder gas, gerak air dalam pipa U, gerak horizontal atau vertikal dari pegas, dan sebagainya. Kemudian ada gerak harmonis sederhana angular atau sudut. Nah, dia tuh contohnya gerak bandul atau bandul fisis, osilasi ayunan torsi, dan sebagainya. Contoh-contohnya, yang pertama, gerak harmonik pada bandul. Nah, ketika beban digantungkan pada ayunan dan tidak diberikan gaya, maka benda akan diam di titik tengah atau titik B. Jika beban ditarik ke titik A dan dilepaskan, maka beban akan bergerak ke B, C, lalu kembali lagi ke titik A. Nah, gerakan beban akan terjadi berulang kali secara periodik. Dengan kata lain, beban pada ayunan di atas memiliki gerakan harmonik sederhana. Melakukan gerakan harmonik sederhana. Dapat dilihat dulu ya. Kemudian, selanjutnya itu ada gerak harmonik pada pegas. Nah, semua pegas memiliki panjang alami sebagaimana tampak pada gambar di samping. Ketika sebuah benda dihubungkan ke ujung sebuah pegas, maka pegas akan meregang atau bertambah panjang sejauh Y. Maka, pegas akan mencapai kesetimbangan jika tidak diberikan gaya luar dengan ditarik atau digoyang. Dapat dilihat dulu. Selanjutnya ada besaran-besaran dalam gerakan harmonis sederhana. Yang pertama ada periode dengan simbol T besar. Benda yang bergerak harmonis sederhana pada ayunan sederhana memiliki periode. Periode ayunan atau T besar adalah waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu getaran. Benda dikatakan melakukan satu getaran jika benda bergerak dari titik di mana benda tersebut mulai bergerak dan kembali lagi ke titik tersebut. Satuan periode adalah detik. Kemudian ada frekuensi dengan simbol F kecil. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang dilakukan oleh benda selama 1 detik. Yang dimaksudkan dengan getaran di sini adalah getaran lengkap. Satuan dari frekuensi sendiri adalah Hertz atau biasa ditulis Hz. Hubungan antara frekuensi dan periode itu apa sih? Nah, dari definisi yang tadi sudah disebutkan, maka dapat disimpulkan secara sistematis hubungan antara frekuensi dan periode, yaitu sebagai berikut. T sama dengan 1/F dan F sama dengan 1/T. Dengan kata lain, periode sama dengan 1/frekuensi
dan frekuensi adalah 1 per periode. Kemudian selanjutnya ada besaran amplitudo. Pada ayunan sederhana, selain periode dan frekuensi, terdapat amplitudo yang artinya perpindahan maksimum dari titik keseimbangan. Nah, kemudian di sini ada beberapa contoh pengaplikasian dalam kehidupannya. Yang pertama, peredam kejut pada mobil. Nah, peredam kejut pada mobil ini memiliki komponen pada bagian atasnya dan dia tuh terhubung dengan piston dan dipasangkan dalam rangka kendaraan. Bagian di bawahnya terpasang dengan silinder bagian bawah yang dipasangkan dengan as roda. Fluida kental menyebabkan gaya redaman yang bergantung pada kecepatan relatif dari kedua ujung unit tersebut. Hal ini membantu untuk mengendalikan guncangan pada roda. Nah, ini merupakan contoh gambar dari peredam kejut pada mobil. Kemudian ada jam mekanik. Nah, roda keseimbangan dari suatu jam mekanik memiliki komponen pegas. Pegas akan memberikan suatu torsi pemulih yang sebanding dengan perpindahan sudut dan posisi kesetimbangan. Gerak ini termaksud gerak harmonik sederhana, angular, atau sudut. Nah, ini merupakan contoh dari gambar jam mekaniknya. Selanjutnya ada garpu tala. Garpu tala dengan ukuran yang berbeda menghasilkan bunyi dengan pola titik nada yang berbeda pula. Makin kecil massa M pada gigi garpu tala, makin tinggi pula frekuensi osilasi dan makin tinggi pula pola titik nada dari bunyi yang dihasilkan dari si garpu tala tersebut. Nah, ini merupakan contoh dari gambar garpu tala. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata, penulisan, dan etika. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.